Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indonesia Kerja Official. Kali ini kita akan berbagi tentang informasi lowongan kerja. Kali ini informasi lowongan kerja datangnya dari Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia mengajak putra dan putri Indonesia untuk bergabung menjadi bagian dari Bank Indonesia. Alamat websitenya bisa dilihat ini ya, pcpm35rekrutmenbi.id. Jadi ini adalah pendaftaran seleksi PCPM Angkatan 35 Bank Indonesia yang dibuka tanggal 5 sampai 10 September. Oke, kita langsung dibuka webnya. Untuk beranda, ini tampilannya ya. Kemudian tentang Bank Indonesia bisa Anda klik di sini tentang visi Bank Indonesia, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Misi Bank Indonesia ada di sini, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, turut menjaga stabilitas sistem keuangan, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital, turut mendukung stabilitas mikroekonomi dan pertumbuhan ekonomi. 5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan. 6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional. 7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dan kebijakan kelembagaan. Tujuan Bank Indonesia dari sini ya. Dalam kapasitas sebagai bank sentral Bank Indonesia, satu tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk informasi detailnya silakan buka halaman tentang BI ya, Bank Indonesia. Untuk informasi yang ingin kita sampaikan yaitu untuk syarat-syaratnya adalah ini ya, persyaratan administrasi dan jadwal seleksi penerimaan calon pegawai Bank Indonesia PCPM Angkatan 35. Syaratnya adalah warga negara Indonesia telah menyelesaikan masa studi jenjang pendidikan S1 pasca sarjana. Lulusan bidang studinya yaitu statistika, matematika, teknik industri, teknik informasi, teknik informatika, sistem informasi, ilmu komputer, ilmu ekonomi studi pembangunan, ekonomi syariah, Islam, akuntansi, manajemen bisnis, keuangan, agribisnis, ilmu hukum, ilmu administrasi, niaga. Untuk lulusan perguruan tinggi dari luar negeri memiliki bidang studi atau keahlian yang setara dengan bidang studi di atas. 4. Indeks prestasi kumulatif IPK minimal 3,00 atau 4, skala 4 ya. Jadi ke atas ya. Jadi minimal 3,00 ke atas. Lulusan perguruan tinggi luar negeri yang tidak termasuk dalam GS World University Ranking top 5 2 untuk memberikan hasil penyertaan ijazah dari Kemendikbuddikti. Memberikan hasil penyertaan transkrip nilai yang diraih dari Kemendikbuddikti, menyampaikan bukti hasil penyertaan ijazah dan transkrip nilai yang pada saat dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi tahap tes kesehatan dan psikiatri. Usia per tanggal 5 September maksimal 26 tahun, maksimal 28 tahun. Diutamakan memiliki prestasi nasional atau internasional dan pengalaman berorganisasi di kampus. Ini adalah syaratnya ya, jadi harus punya pengalaman organisasi. 8. Menunjukkan potensi leadership, interpersonal skill, communication skill, teamwork, dan kemampuan analisis yang baik, serta dapat diandalkan. 9. Bersedia memberikan diri atau melepaskan ikatan dinas di perusahaan instansi sebelumnya apabila diterima sebagai calon pegawai Bank Indonesia. 10. Bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas dengan Bank Indonesia. 11. Bersedia mematuhi setiap peraturan atau tata tertib yang berlaku di Bank Indonesia. 12. Bersedia ditempatkan di seluruh kantor Bank Indonesia, baik di kantor pusat maupun di kantor perwakilan dengan nilai kemampuan ketahanan tinggi untuk bekerja bagi bangsa dan negara. Jadi jadwal pelaksanaan pengumuman bisa dilihat ya. Untuk pelaksanaannya
tanggal 5 sampai 10 September 2020. Jadi masih ada kesempatan dari video ini selama 3 hari. Pengumuman hasil seleksi administrasi 23 September 2020. Melaksanakan tes potensi dasar dan persen organization 28 sampai 27 September 2020. Pengumuman hasil tes potensi dasar dan persen organization FIT 7 Oktober 2020. Melaksanakan tes pengetahuan umum, tes pengetahuan ke bank sentralan, dan tes bahasa Inggris 10 sampai 11 Oktober 2020. Pengumuman hasil tes pengetahuan umum, tes pengetahuan ke bank sentral, dan tes bahasa Inggris 21 Oktober 2020. Melaksanakan tes psikolog, leaderless group discussion, dan wawancara psikologi 28 sampai 24 sampai 26 Oktober. Pengumuman hasil tes psikologi di leaderless group discussion dan wawancara teknologi 4 November 2020. Pelaksanaan tes kesehatan dan psikiater 7 November 2020. Pengumuman hasil tes kesehatan dan psikiatri 8 November 2020. Pelaksanaan wawancara akhir November 2020. Pengumuman hasil wawancara akhir Desember 2020. Pelaksanaan leadership forum Desember 2020. Pengumuman hasil akhir Desember dan 2020. Jadi pendaftaran mulai start September sampai Desember ya. Jadi ada September, Oktober, November, Desember, 4 bulan kurang lebih. Cukup lumayan. Ada keterangan tidak bersifat tentatif. Tentatif ya. Saya kurang tahu tentatif. Tata cara melamar, yaitu mendaftar akun dengan cara mengklik tombol masuk. Ini ya tombolnya. Mengisi nama lengkap, nama email perusahaan, dan nomor KTP dan password. Membuka email yang sudah didaftarkan dan klik link untuk verifikasi akun. Masuk ke akun dan mengisi alamat form email dan format akun. Melengkapi formulir aplikasi online dan upload dokumen pendukung. Jadi silakan masuk di sini ya tombolnya nih. Nah, silakan sign in dengan Google ya. Oh, ini kalau sudah kita masuk sudah mendaftar ya. Jadi untuk melakukan daftar akun diklik di sini. Ya, jadi lengkapi nama, email, password, KTP, sandi ya. Sandi juga. Email ya, email dan email. Sandi dan klik bukan robot. Oke, lalu ketik daftar ya. Kemudian kalau login, nah kembali ya. Jadi login ini klik yang tadi ya kan, tadi kan sudah masuk ya. Nah, kemudian klik mau login, ini yang tadi klik login ya, masuk ya. Ada email, password, masuk. Syarat lagi, menggunakan perangkat komputer laptop dengan syarat prosesor Core i3 atau setara, RAM 4GB, hard disk 500, OS Windows 500, dan perangkat webcam. Komputer laptop sudah terinstall dengan browser versi terbaru, tidak menggunakan mobile phone. Mungkin ini supaya karena butuh, karena banyak yang akses ya, jadi kita harus punya perangkat-perangkat yang memadai. Menggunakan salah satu pilihan browser berikut: Mozilla Firefox minimal 80 yang dapat menerima cookies, Google Chrome minimal versi 84 yang dapat menerima cookies. Jadi usahakan gunakan versi browser terbaru ya. Kalau Chrome silakan diupdate Mozilla Chrome-nya, Google-nya. Kalau Mozilla ya silakan diupdate Mozilla Firefox. Karena cookies ini adalah menyimpan data jawaban nantinya ketika kita akan mengisi ya. Baik itu ya, untuk informasi detailnya silakan dilamar pekerjaannya ini bagi yang sesuai dengan kualifikasi. Jangan lupa alamatnya PCBM 2535recruitmentbi.id. Nanti kita akan tulis di bagian deskripsi di bawah. Baik, sampai di sini informasi lowongan kerja dari Indonesia Kerja Official. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Silakan baca
tulis komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, kemudian subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari Indonesia Kerja Official ya. Oke, sampai jumpa.